Halo Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan di sebelah gue sedang ada mobil asal negeri ginseng nih. Ya, betul sekali, dari Korea. Nah, jadi mobil ini memiliki kompetitor di kelasnya, yaitu ada Wuling Cortez dan Toyota Kijang Innova. Nah, kira-kira dengan kecanggihannya, dengan desain yang futuristisnya ini, dapat bersaing nggak ya melawan para kompetitornya? Nah, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis and let's enjoy the ride. So fresh, so new. Freedom! It's all for you. Oke Sobat Setir, langsung aja kita bahas mulai dari eksterior bagian depannya. Nah, untuk lampunya sendiri, mobil ini sudah menggunakan LED multi reflektor, baik di bagian lampu dekatnya dan juga lampu jauhnya. Untuk fog lampnya juga sudah menggunakan LED, dan yang paling manisnya ada di bagian DRL-nya, karena dia juga sudah menggunakan LED yang desainnya menyambung bersama dengan grill di bagian tengahnya. Nah, untuk si DRL ini, ketika kita menarik rem tangan, maka DRL-nya akan otomatis mati. Kebanyakan mobil, ketika kita sedang berhenti dan mobil dalam keadaan nyala, kan DRL-nya tetap menerangin tuh, tetap nyala. Nah, untuk Kia ini, ketika kita berhenti, bisa kelihatannya kayak mobilnya mati, Sobat Setir. Ngebahas masalah grillnya, di bagian atas ini, grillnya grill tertutup dengan bahan berwarna glossy, dan terdapat tekstur-tekstur nih Sobat Setir, seperti diamond-diamond gitu yang bikin dia jadi lebih manis lagi. Di bagian bawahnya juga terdapat chrome yang hingga di bagian sisi sebelahnya. Nah, turun lagi ke bawah Sobat Setir. Di bagian sini juga terdapat tekstur-tekstur yang sama seperti yang ada di sini, namun di sini dibalut dengan bahan chrome nih, warna chrome. Dan terdapat 4 sensor parkir untuk kenyamanan kita di dalam ketika ingin parkir. Di bagian kacanya terdapat desain Tiger Nose yang merupakan desain ciri khas dari sebuah Kia. Jika kita bandingkan dengan para kompetitornya seperti Wuling Cortez dan Toyota Kijang Innova, Wuling Cortez memiliki desain yang terlihat sleek, aerodinamis. Kijang Innova memiliki desain yang terlihat berotot, bulky. Sedangkan untuk Kia Carens ini memiliki desain yang lebih kalem, lebih futuristis lagi terlihatnya. Keren banget. Kalau gitu kita geser ke samping, kita lihat di bagian samping. Let's go. Bergeser ke samping Sobat Setir, pertama kali disambut dengan desain yang menyambung dengan bagian depannya nih, di bagian sini lampu nih. Saat bergeser ke samping, terus lanjut dengan garisan-garisan tegas hingga ke bagian belakang. Tentunya di bagian depan juga terdapat over fender plastik, cladding over fender plastik yang menyambung juga hingga bagian belakang. Dan di bagian sini terdapat cladding berwarna hitam serta berwarna silver nih di sini nih, yang bikin dia lebih manis. Naik ke atas, sudah terdapat roof rail, serta untuk spionnya juga sudah pelipatan secara otomatis dan elektris. Di bagian gagang pintu terdapat keyless entry, dan di sini terdapat chrome hingga ke belakang. Nah, kalau kita perhatikan Sobat Setir, di bagian desain dari kaca mobil ini terlihat mirip-mirip dengan saudaranya, yaitu Kia Seltos. Bergeser ke belakang, mobil ini menggunakan velg ring 16 yang dibalut dengan ban berukuran 205/65 ring 16. Nah, untuk bannya sendiri menggunakan merek MRF Wanderer yang bikin dia jadi lebih terlihat gagah lagi nih Sobat Setir. Nah, untuk urusan dimensi, mobil ini memiliki panjang di 4.540 mm, lebar di 1.800 mm, dan tinggi di 1.708 mm. Nah, untuk wheelbase sendiri di 2.780 mm. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita bergeser ke bagian belakang. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita bergeser ke bagian belakang, dan seperti kebanyakan mobil kekinian sudah mendapatkan shark fin antena tentunya. Di bagian belakang ini juga sudah mendapatkan roof spoiler yang disematkan juga high mount stop lamp. Bagian kaca sudah mendapatkan defogger serta wiper. Nah, yang paling menarik di bagian belakang menurut gua adalah desain lampunya nih Sobat Setir. Jadi di sini LED serta di tengah-tengahnya ada kayak semacam garis yang membuat dia terlihat seperti kuku macan. Keren banget. Dan lampu ini juga desainnya menyambung ya Sobat Setir ya. Jadi nyebrang nih antar lampu, keren banget. Nah, di bagian bawah sudah mendapatkan sensor parkir sebanyak 4 titik. Serta di bagian bumper juga kombinasi ada warna hitam dan chrome yang memiliki tekstur juga di sini nih. Senada dengan bumper bagian depannya, keren banget. Kalau gitu langsung aja kita intip bagasinya. Langsung aja kita buka bagasinya nih Sobat Setir. Oke. Wow. Nah, untuk bagasinya sendiri dalam keadaan jok row ketiganya terbuka, ini muat kurang lebih 2 buah galon juga masih muat ya Sobat Setir. Namun, kalau Sobat Setir merasa kurang, ingin membawa barang dengan lebih banyak, tinggal kita lipat aja. Oke.
Nah, jika kita lipat jok row ketiganya, maka kita mendapatkan penyimpanan yang jauh lebih luas. Dan juga untuk model pelipatannya ke bawah, jadi dia rata lantai, yang bikin untuk membawa barang jadi lebih stabil, lebih aman juga, karena nggak beda kan tinggi levelnya. Lalu di bagian sini juga dapat dibuka, dan di bawah sini terdapat 3 buah seksi penyimpanan, kiri, kanan, dan di bagian tengah. Nah, ini juga lumayan dalam nih penyimpanannya, jadi sobat setir bisa buat naruh sepatu misalkan, sepatu yang kotor, ini kan plastik nih bahannya. Sepatu yang kotor, toolkit kecil-kecil, atau tadi kakak seperti ini juga masih aman. Keren banget. Oke sobat setir, sebelum kita ngebahas masalah mesin, kita bahas dulu masalah tangki bahan bakarnya. Nah, jadi Kia Carens ini memiliki tangki bahan bakar berukuran 45 liter. Dan di bagian pintu sini juga tertulis rekomendasi untuk RON-nya menggunakan RON 91 ke atas. Nah, kalau dari klaim Kia sendiri, mobil ini memiliki rata-rata konsumsi bahan bakar di 8 hingga 10 km per liter untuk penggunaan dalam kotanya. Nah, untuk luar kotanya di 14 hingga 16 km per liter. Nanti akan kita buktikan langsung ketika driving. Tapi sebelum driving tentunya kita harus ngebahas masalah mesinnya dulu. Let's go! Oke sobat setir, langsung aja kita buka nih engine bay-nya, kita intip mesinnya. Waduh, berat banget nih. Bagus punya nih sobat setir, bahannya tebal berarti. Oke, jadi untuk Kia Carens sendiri memiliki 2 opsi pilihan mesin, 1400 cc turbo dan 1500 cc non turbo. Nah, untuk mesin 1500 cc ini menghasilkan tenaga di 115 PS serta torsi di 144 Nm. Nah, untuk yang turbo menghasilkan tenaga di 140 PS serta torsinya di 242 Nm. Mesin ini merupakan mesin 4 silinder 1500 cc yang dikawinkan dengan transmisi Intelligent CVT. Wah, nah, untuk yang 1400 cc turbonya menggunakan DCT 7 speed. Wah, dual clutch. Mantep banget. Kalau gitu langsung aja kita intip di bagian dalamnya. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita mulai dari row ketiga dulu nih. Baru kita maju ke row paling depan. Nah, untuk masuk ke row ketiga tadi sangat terbantu oleh ini nih sobat setir. Jadi di sini tuh ada semacam kayak pegangan buat tangan kita, buat kita lebih mudah ketika kita mau masuk ke row ketiga. Nah, di depan ini posisi duduknya yang paling adil nih, paling fair nih. Paling fair untuk row ketiga, fair juga untuk row kedua. Jadi sama-sama dapat porsi duduk yang lumayan oke. Nah, tinggi gue di 170 cm. Legroomnya tersisa sekitar berapa jari nih? Sekitar 4 jari. Dan headroomnya di sekitar 4 jari juga, masih muat. Lalu di belakang ini kita dapat cup holder, dapat charging port Type-C di kedua sisi, jadi kita nggak perlu rebutan kalau nge-charge. Dan di sini juga kisi-kisi AC-nya modelnya seamless ya, sama seperti yang di row kedua, jadi dia lebih manis lagi terlihatnya. Dan posisi duduk ini merupakan posisi duduk yang lumayan tegak. Tapi kalau misalkan sobat setir mau lebih rebah lagi, bisa. Nih, coba gue buktiin. Aduh. Enak banget sih. Dengan posisi duduk yang fair, dengan row kedua, 50-50 kayak gini, Jakarta-Bandung menurut gue bukan sebuah masalah duduk di row ketiga. Enak banget. Dan ini kan juga bisa direbahin ya, jadi sama-sama rebah. Wah, nyaman banget, jadi males pindah ke depan. Tapi nggak bisa, kita bahas row keduanya. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah di row kedua. Yang tadi udah gue mention di row ketiga, ini posisi duduk yang adil, 50-50. Namun kalau sobat setir nggak bawa temen di belakang, jadi row ketiganya ditutup, jok tengah ini bisa mundur dengan lebih leluasa. Oke, ini udah paling mundur, posisi duduknya. Apa aja yang kita dapat? Kita dapat sama seperti di belakang, kisi-kisi AC yang seamless ini. Selain itu juga, nah ini dia nih sobat setir, ini dia merupakan sebuah hal yang menjadi hal unik dan hal menarik yang ada di Kia Carens, yaitu si mejanya. Tuh, nggak cuma di kanan, di kiri juga dapat meja. Nah, si mejanya ini bener-bener kokoh. Tuh, nggak main-main nih sobat setir, bisa dipakai beneran buat makan. Bahkan kalau sobat setir mau naruh laptop di sini juga masih kuat nih. Setelah di sini terdapat cup holder dan di sini terdapat kayak slot. Oh, di sini tertulis maksimum 3,5 kg nih buat taruh benda-benda di sini nih sobat setir. Nah, lalu di bagian atas juga terdapat semacam jaring-jaring gitu buat nyelipin barang-barang. Lucu banget, sangat-sangat multifungsi. Nah, untuk AC-nya tadi yang udah gue mention, dikontrol dari belakang dengan knop putar-putar yang lucu, desainnya unik.
serta di bagian bawah terdapat port charging USB Type-C 2 buah, serta penyimpanan terbuka di sini sobat setir. Nah, di belakang juga dapat tray sebagai pendukung dari ini kenyamanan. Lalu untuk seat positionnya dengan posisi paling mundur di sini, ini posisi berkendara gue ya, sekitar wah berapa jari nih? Ini 5, sekitar 8 jari, dan headroomnya di, waduh headroomnya luas banget, di 10 jari, enak banget. Oh iya hampir lupa, di sini terdapat armrest yang ada cup holdernya juga. Nah, jadi untuk tipe 1500 cc ini joknya masih menyatu, terdapat armrest di tengah. Namun yang 1400 cc turbo sudah memiliki jok model captain seat nih sobat setir. Tapi nggak masalah karena ini juga tetap nyaman, tetap enak juga gitu. Kalau gitu kita move ke depan, kita bahas ada apa aja sih di depan. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah di dalam. Langsung aja kita nyalain mobilnya. Jadi ini dia kuncinya. Langsung aja kita nyalain karena di sini lumayan panas. Wow, langsung disambut sama si mobilnya nih sobat setir. Posisi duduknya juga enak karena joknya bisa diatur secara manual, baik reclining, maju mundur, atau ketinggian posisi duduknya. Nah, untuk setirnya sendiri juga bisa diatur telescopic and tiltnya, yang bikin jadi berkendaranya lebih ergonomis lagi nih sobat setir. Untuk bahan dashboardnya juga dari desainnya dulu deh sobat setir. Desain dashboardnya ini menurut gua unik. Dia simple tapi terlihat beda gitu rasanya. Di sini juga terdapat kombinasi hard plastik berwarna hitam doff, serta di sini piano black yang bikin dia jadi lebih kelihatan berkelas, serta di bagian bawah ini berwarna putih dan di sini ada sedikit satin chrome gitu sobat setir. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi konektivitas mobil ini mantep banget. Dan terutama nih yang paling penting, kalau sobat setir suka dengerin lagu dengan kualitas yang baik, mobil ini cocok banget karena sudah menggunakan speaker Bose. Wah, mantep banget. Jadi untuk urusan audio tentunya dimanjakan sekali nih telinga kita nih. Nah, bergeser ke samping, terdapat instrumen cluster digital yang terdapat beberapa pilihan warna nih. Jadi kita bisa ganti-ganti warna nih sobat setir. Pergantian warna ini juga sejalan dengan driving mode yang kita pilih. Ada Eco, Normal, dan Sport. Nah, lalu di bagian satin chrome ini juga terdapat ambient light yang warnanya bisa kita atur melalui instrumen cluster. Keren banget. Nah, AC-nya juga sudah digital, enak banget, tinggal congkel-congkel aja. Dan yang unik adalah di bagian bawahnya ini dia tombolnya hanya tinggal disentuh aja ya sobat setir ya. Nah, turun ke bawah, di sini terdapat tiga hal yang menurut gua unik banget yang ada di mobil ini, yaitu yang pertama ada cooling seat tapi nggak ada heated seatnya. Nah, menurut gue ini masuk akal sobat setir. Kenapa? Karena memang untuk di Indonesia kan kita jarang-jarang ya di keadaan yang dingin ya. Jadi sebenarnya heated seat tuh nggak begitu penting. Tapi cooling seat yang paling penting. Kenapa? Karena di sini kan panas banget nih. Kayak sekarang udah gue nyalain heating seatnya. Lalu di sini ada hill descent assist, serta ada driving mode yang tadi udah gue mention ada 3, ada Eco, Normal, dan Sport. Nah, di sini juga sobat setir ada banyak banget charging nih. Urusan ngecas di mobil ini sih emang jagoan banget. Karena di bagian kanan terdapat slot charging USB Type-C, di bagian kiri dapat slot charging USB biasa, di bagian tengah terdapat 12 volt 150 watt, dan di bagian sininya nih itu ada wireless charging juga. Waduh, gokil. Jadi untuk mobil ini nggak bakal rebutan urusan nge-charge. Keren banget. Nah, turun ke bawah lagi, untuk transmisinya menggunakan intelligent CVT, dan di sini ada 2 buah cup holder yang dimana menurut gua ini cup holder yang cerdas dan efisien karena terdapat ventilasi AC. Jadi minuman kita masih bisa tetap dingin, seenggaknya walaupun nggak dingin-dingin amat, sejuk lah ya guys. Terus di bagian atas terdapat sunroof yang ukurannya juga lumayan gede, menyesuaikan dengan mobilnya, yang merupakan sebuah kemewahan yang ditawarkan oleh Kia di Kia Carens. Seru banget. Nah sobat setir, ngebahas masalah setirnya. Setirnya sudah menggunakan bahan kulit, sama seperti joknya nih, kulit. Joknya empuk banget sobat setir. Gue lupa mention tuh, empuk banget, berbahan kulit, dan dia perforated karena sudah ada cooling seatnya. Nah,
Sama di bagian setir juga menggunakan bahan kulit yang enak banget dipegang. Di bagian kiri kita bisa mengontrol urusan multimedia, Bluetooth teleponi juga dari jempol bagian kiri, dan jempol bagian kanan kita bisa ngeset untuk cruise control serta menu-menu yang ada di instrumen clusternya gitu. Asik banget. Jadi penasaran pengen cobain mobilnya langsung aja kita jalan kali ya. Yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah di dalam mobil. Tadi udah ngebahas masalah posisi duduk, posisi berkendara, cukup ergonomis. Sekarang kita ngebahas masalah visibilitasnya nih. Oke, kalau kita ngeliat ke kanan ke kiri, kacanya kan gede nih sobat setir ya. Jadi ngeliatnya tuh keluar tuh luas banget. Lalu spionnya juga cukup ngebantu karena spionnya lumayan lebar nih di Kia Carens ini. Nah, kalau kita ngeliat ke belakang, memang kaca belakang tuh rada sempit ya, tapi tetap bisa ditoleransi lah. Buat ngeliat ke belakang tuh masih oke lah gitu ya. Nah, terus ngebahas masalah blind spot, di mobil ini juga blind spotnya minim nih, mantep banget. Terutama di pilar A ini yang kalau dari dalam tuh kelihatannya gendut. Cuman kita ngeliat keluar tuh nggak masalah, nggak terganggu gitu. Jadi tetap dapat dikendarai dengan mudah, mantap. Lalu kita ngebahas masalah road noise. Road noise-nya itu oke. Kalau road noise-nya menurut gua tidak begitu bocor ke dalam ya, sobat setir. Karena dia kan juga sudah menggunakan peredaman di bagian fendernya tuh di luar yang berbahan bludro itu cukup membantu untuk meredamkan suara. Nah, kalau ke kedepan kabin memang masih sedikit bocor nih ke kedepan kabin nih, terutama jika sunroofnya posisinya dibuka kayak gini. Maksudnya penutupnya ya itu dibuka gitu, bukan kacanya. Itu lumayan bocor. Cuma kalau ditutup sebenarnya ya lumayan kedap. Tapi masih ada sedikit-sedikit bocor dari arah pintu nih sobat setir. Nah, bocor-bocor ini juga sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Jadi menurut gua ya masih di batas toleransi lah, masih oke. Nah, jadi salah satu yang menjadi keunggulan di mobil ini adalah kalau menurut gue pribadi bantingannya. Karena bantingannya empuk banget sobat setir. Bener-bener ketika tadi gue menuju ke lokasi ini, kan gue melewati jalan tol, rasanya kayak di awan. Waduh, kayak di awan. Gimana tuh maksudnya kayak di awan? Kayak di awan tuh empuk banget bantingannya, lembut, nggak begitu keras. Namun memang kalau misalkan kita lagi ngelewatin speed bump, ya lumayan berasa lah ya, gitu ya. Cuman kalau di jalan tol, di jalan biasa ini, menurut gue sih empuk. Apalagi terbantu dengan joknya yang nggak kalah empuk nih. Jadi joknya empuk, bantingan empuk, enak banget mobilnya, urusan bantingan. Nah, kekurangan dari bantingan yang empuk tentunya adalah mobilnya jadi berasa limbung. Nah, bener banget, memang mobil ini sedikit terasa limbung sobat setir. Kita coba zigzag dikit kali ya. Body roll-nya lumayan berasa nih sobat setir. Tuh, body roll-nya lumayan terasa karena bantingan yang empuk itu. Untuk urusan handlingnya, setirnya memang ringan ketika mobil berhenti. Namun ketika kita lagi jalan high speed, tuh setir jadi semakin berat, semakin berbobot, semakin pede kita untuk melahap tikungan yang ada di depan. Wah. Kayak tadi jalan akses menuju ke sini juga gue ngeliat di tol. Selain gue mencoba untuk bantingannya, gue mencoba untuk handlingnya juga. Dan tadi ngerasain sempat ada belokan menuju BSD itu dengan kecepatan yang lumayan. Mobilnya masih kalem banget sobat setir, masih nurut lah di bawah nikung. Cuman memang kalau dibelokinnya secara dadakan ya dia body roll-nya lumayan berasa gitu. Jadi secara handling sih menurut gua responsif, enak. Cuman ya kekurangannya di body roll itu karena mobilnya yang empuk. Jadi kembali lagi ke sobat setir, gimana? Lebih memilih handling yang firm atau bantingan yang empuk? Kalau gue sih lebih milih, karena ini memang sebuah mobil yang diorientasikan untuk kendaraan keluarga ya, gue lebih milih bantingan yang empuk pastinya. So fresh, so new. Freedom! It's all for you. Oke sobat setir, nah salah satu fitur yang ada di Kia Carens ini adalah cruise control-nya nih. Si cruise control ini ngebantu banget kita ketika berkendara jarak jauh, terutama ketika kita lagi di jalan tol atau mudik misalkan. Udah tinggal aktifin cruise control aja, kaki udah bisa lebih nyantai gitu. Nah, untuk mengaktifkan cruise controlnya di Kia Carens ini ada di setir
bagian kanan. Wah, setir kanan. Setir bagian kanan yang diaktifkan melalui jempol kanan nih. Jadi gini cara aktifinnya. Di sini kan ada tombol yang ada logo cruise control kan. Nah, untuk si Kia Carens ini cruise control baru bisa di-engage di atas kecepatan 30 km/jam. Sekarang kita lagi berjalan, di sini kan ada sepi ya. Kita lagi berjalan 31 km/jam, 32, langsung aja kita pencet. Tut. Nah, maka dia akan nongol di instrumen clusternya, di MID-nya. Lalu kita set aja nih sobat setir. Tut. Dikebawahin misalkan. Yang ada di bagian kanan ini kan dia ada naik turun ini untuk menentukan kecepatan yang mau kita set di cruise controlnya. Sekarang di 45, maka kecepatan akan menentukan sama kecepatan yang kita set. Sekarang gue akan set di 50. Oke, udah tinggal mengarahkan mobil aja, kaki bisa lebih nyantai, bisa lebih istirahat. Namun tetap harus awas ya sobat setir, karena ketika di depan ada kejadian sesuatu kita bisa langsung siap-siap untuk ngerem gitu. Nah, untuk memberhentikan fitur cruise control ini tinggal pencet di bagian kanan bawah yang logo ini, pencet tut, maka cruise controlnya akan mati sendiri. Ini posisi standby nih, kalau misalkan kita ke bawahin lagi dia akan nyala lagi, atau kita ke atasin dia akan nyala lagi. Nah, untuk mematikannya tinggal pencet yang ini, tut, mati deh cruise controlnya. Wow, sebuah fitur yang sangat membantu ketika kita akan berkendara jauh. Mantap banget. Nah, ngebahas masalah mobil nggak mungkin nggak ngebahas masalah performanya. Jadi kan mobil ini kan menghasilkan tenaga 115 PS serta torsi di 144 Nm yang dikawinkan dengan transmisi intelijen CVT. Nah, mobil ini juga memiliki 3 driving mode nih sobat setir. Ada Eco, ada normal, dan ada sport. Nah, yang uniknya di instrumen clusternya berubah-berubah nih. Kalau misalnya kita lagi pakai Eco, warnanya hijau, normal warnanya kayak ungu gitu, semacam ungu, dan ketika sport jadinya merah. Di Eco ini tentunya throttle response-nya nggak seresponsif itu ya sobat setir, karena kan memang tujuannya untuk mengirit bahan bakar. Nah, ketika kita pindah ke normal, dia lumayan responsif nih sobat setir, lumayan responsif, cocok banget untuk dipakai di dalam kota, terutama untuk harian ya. Dan untuk nyalip juga masih cukup. Tuh, kita gas sedikit, tuh, mobilnya langsung narik tuh sobat setir. Nah, bagi sobat setir yang memang suka adrenalin, suka sedikit kebut-kebutan, walaupun kebut-kebutannya harus yang tentunya aman ya, bisa rubah ke sport mode nih. Nah, kalau kita rubah sport mode, dia pasti langsung torsi tinggi, RPM tinggi nih. Nah, RPM langsung jadi tinggi banget, throttle response-nya juga lebih mantap, tarikannya juga jadinya jauh lebih responsif. Nah, hal ini bikin gue penasaran banget. Gue pengen cobain 0 ke 100-nya di mobil ini. Udah di sports mode, langsung kita gas, kick down. Oke. Oke, sampai 100. Oke sobat setir, jadi tarikannya lumayan, tidak sekencang itu juga, tapi tidak selemot itu juga. Throttle-nya juga lumayan, pas di kick down langsung des, mobil langsung lari. Ini yang 1500 cc, yang 1400 cc turbo pasti lebih responsif lagi. Namun menurut gue ini aja udah cukup karena mengingat ini merupakan sebuah kendaraan keluarga, memang bukan untuk kebut-kebutan, tapi ya oke lah untuk vacationly, memacu adrenalin di jalan tol misalkan, iseng-iseng gitu ya, yang tetap aman, ya lumayan cukup lah, oke banget. Nah, udah ngebahas masalah performa, ini yang jauh lebih penting nih buat sobat setir pastinya, yaitu konsumsi bahan bakar. Jadi yang kayak tadi udah gue mention bahwa Kia ngeklaim untuk dalam kotanya di 8 hingga 10 km per liter, dan untuk luar kotanya di 14 hingga 16 km per liter. Nah, tadi gue sudah melakukan pengujian dengan rute gabungan, jalan tol dan jalan kota. Itu gue mencetak di angka 1:14,6, yang dimana menurut gue
irit banget. Itu gue berkendara dengan mode normal ya, bukan mode eco ya. Dan menurut gue tuh irit banget. Sekarang mobil ini sudah melakukan beberapa kali muter untuk keperluan syuting, dan di instrumen clusternya masih 13,6, yang dimana ya nggak jauh beda. Berarti mobilnya irit, bahkan bisa dibilang irit banget ya, karena ini rute penggabungan ya, bukan rute luar kota doang ya. Keren sih, mantap. Nah, salah satu fitur di mobil ini yang menurut gue sebuah fitur kekinian dan kepake banget, yaitu Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot ngecek ban ke toko ban tuh, kita bisa ngecek langsung dari instrumen clusternya. Tinggal digeser-geser aja. Nah, ini keadaannya ban depan kiri, depan kanan, dan belakang kiri di 35 PSI, dan belakang kanan di 34 PSI. Oke, sangat-sangat membantu. Oke Sobat Setir, jadi Kia Carens ini memiliki beberapa pilihan warna nih, seperti Aurora Black Pearl, Gravity Grey, Intense Red seperti yang unit kita lagi review ini, Moss Brown, Pearl White, dan Sparkling Silver. Nah, untuk tipenya sendiri terdapat dua nih Sobat Setir, ada yang 1400cc Turbo 6-seaters dan ada yang 1500cc Prime 7-seaters. Nah, harganya juga berbeda nih. Untuk yang 1500cc 7-seater ini di 396 jutaan, dan untuk yang 1400cc Turbo di 456 jutaan. Nah, jadi satu hal yang sangat menarik buat gua adalah desainnya nih, karena ketika kita membandingkan dengan kompetitor-kompetitor di kelasnya, desain ini sangat-sangat berbeda dan kelihatan futuristis dan berani nih dibandingkan Wuling Cortez dan Toyota Kijang Innova. Ya memang para kompetitor ini memiliki marketnya sendiri-sendiri ya Sobat Setir. Tapi untuk kalian yang mencari mobil yang terlihat futuristis, keren, dan nyentrik di jalan, tentunya Kia Carens ini bisa menjadi pilihannya. Nah, berarti sekian review ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow IG dan TikTok kami di @setirkanan. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya, and keep enjoy the ride. Memang. Ngomong apa sih gue? Banget deh. Ulang lagi.